Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar tentang penggunaan kata will dan will be? Seperti apa ya contoh kalimat menggunakan will dan will be dan apa perbedaan dari kedua kata ini? Pas banget di video ini kita akan membahas tentang penggunaan will dan will be serta perbedaan antara kedua kata ini. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk arti dari kedua kata ini. Will dan will be. Kedua kata ini memiliki arti yang sama yaitu akan, yang merupakan jenis dari modal verb atau disebut juga auxiliary verb. Kedua kata ini digunakan dalam kalimat present future tenses, yaitu menyatakan hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Misalnya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan beberapa menit kemudian. Sebelum lanjut ke penggunaan kedua kata ini dalam kalimat bahasa Inggris, kita simak dulu bedanya will dan will be. Kedua kata ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Modal verb will digunakan dengan verb one atau kata kerja present. Sedangkan will be digunakan dengan noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Nah, kedua pola ini adalah jenis kalimat simple future. Kita simak perbedaan dari will dan will be lainnya. Dimulai dari will yang digunakan dengan have verb 3. Ini merupakan pola kalimat future perfect. Berikutnya, will juga digunakan dengan have been verb ing. Nah, ini merupakan pola kalimat future perfect continuous. Sedangkan penggunaan will be adalah dengan verb ing yang merupakan pola dari future continuous. Dan terakhir, will be juga digunakan dengan verb 3 yang merupakan future passive voice atau kalimat pasif dalam future tense. Aduh, banyak banget ya penggunaan will dan will be. Nggak usah pusing-pusing dulu ya, kita pelajari saja pelan-pelan. Nah, ini dia rangkuman dari penggunaan will dan will be, yaitu digunakan dalam future tenses. Di antaranya adalah simple future, future perfect, future continuous, future perfect continuous, dan future passive voice. Jadi di video ini kita hanya akan fokus pada penggunaan will dan will be dalam simple future. Masih ingat nggak gimana pola kalimat will dan will be dalam simple future? Kita ulangi sekali lagi ya. Ini dia penggunaan will dan will be dalam simple future. Penggunaan kata will dengan verb one, sedangkan penggunaan will be dengan noun, adjective, atau adverb. Supaya kamu nggak bingung, kita simak saja yuk penggunaan will dan will be dalam kalimat bahasa Inggris. Oh iya, nanti ada juga loh soal latihan untuk mengecek pemahamanmu. Sekarang kita simak dulu contoh kalimat will dan will be berikut ini. She will be here soon. She will be here soon. Artinya dia akan segera ada di sini. Nah, coba perhatikan kalimat tersebut ya. Setelah kata will be ada here. Kenapa kalimat ini menggunakan will be, kenapa nggak will aja? Karena here di sana adalah kata keterangan atau adverb. Kita lanjut ya ke contoh yang kedua yaitu they will work tomorrow. They will work tomorrow. Arti kalimat ini adalah mereka akan bekerja besok. Nah, kalimat yang kedua ini menggunakan kata will, bukan will be. Kenapa? Apakah kamu bisa menebaknya? Ya, karena ada kata work yang adalah verb one. Kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya ya. We will go to your house after school. We will go to your house after school. Kalimat ini berarti kami akan pergi ke rumahmu sepulang sekolah. Kata will diikuti verb one, go. Next, he will probably be late because of the traffic jam. He will probably be late because of the traffic jam. Artinya dia mungkin akan terlambat karena macet. Nah, kalimat ini menggunakan will be yang diikuti kata sifat atau adjektif late. Berikutnya, Rina will be the leader next month.
Rina will be the leader next month. Artinya Rina akan menjadi pemimpin bulan depan. Kalimat ini menggunakan will be yang diikuti kata the leader yang adalah noun atau kata benda. Tentu masih ada lagi contoh kalimat menggunakan will dan will be, tapi sebelum itu kita simak dulu informasi penting tentang e-book Englishku. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan e-book Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam e-book ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut ya ke contoh kalimat menggunakan will dan will be berikutnya. I will not buy a new car next year. I will not buy a new car next year. Artinya saya tidak akan membeli mobil baru tahun depan. Kalimat ini menggunakan kata kerja verb 1, buy. Simak contoh berikutnya ya. I think she will not be okay. I think she will not be okay. Artinya, menurutku dia tidak akan baik-baik saja. Kalimat ini menggunakan will be yang diikuti okay, yaitu kata sifat atau adjektif. Next, I'm sure she won't tell anyone about it. I'm sure she won't tell anyone about it. Artinya, aku yakin dia nggak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Perhatikan kalimat tersebut ya. Kata yang berwarna merah adalah won't, yaitu kependekan dari will not. Dan diikuti tell, yaitu verb 1 atau kata kerja present. Ini adalah contoh kalimat tanya. Will you go to Japan next year? Will you go to Japan next year? Artinya, apakah kamu akan pergi ke Jepang tahun depan? Jadi untuk membuat kalimat tanya, kamu perlu menempatkan kata will di awal kalimat. Dan kalimat ini diikuti go, yaitu verb 1. Bagaimana dengan penggunaan will be dalam kalimat tanya? Nah, ini dia contohnya. Will she be angry at me? Will she be angry at me? Artinya, apakah dia akan marah kepadaku? Nah, untuk membuat pertanyaan menggunakan will be, kamu perlu meletakkan will di awal kalimat. Kalimat tanya ini diikuti angry, yaitu yang termasuk adjektif atau kata sifat. Itu dia contoh kalimat menggunakan will dan will be, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif, alias kalimat tanya. Sekarang saatnya kita berlatih untuk mengerjakan soal tentang penggunaan will dan will be dalam kalimat bahasa Inggris. Yuk langsung saja kita simak soal latihan will dan will be. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang penggunaan will dan will be, kerjakan latihan soal berikut ya. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kamu akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing soal dengan memilih will atau will be. Are you ready? Let's do it!
Gimana hasil berlatihnya? Apakah kamu sudah paham penggunaan will dan will be dalam bahasa Inggris? Cobalah untuk berlatih membuat contoh kalimat sendiri ya, supaya kamu terbiasa untuk menggunakan kata will dan will be dalam bahasa Inggris. Itu dia penggunaan will dan will be serta bedanya will dan will be dan contoh kalimat menggunakan will dan will be dalam bahasa Inggris. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!